Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Indonesia dan seluruh negara di dunia tentunya adalah negara yang berdaulat. Banyak sekali bentuk negara di dunia ini. Ada republik, ada negara federal, ada kerajaan, ada yang monarki absolut, ada yang monarki konstitusional, dan masih banyak lagi jenis-jenis negara yang ada di dunia. Dan kesemua negara di dunia tersebut tentunya bersatu dan ada sebuah lembaga yang menaungi seluruh negara di dunia, yaitu United Nations atau disingkat dikenal di Indonesia sebagai PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, Indonesia menjadi salah satu anggota PBB itu tentunya memiliki sejarah yang sangat panjang, dan Indonesia pernah keluar di PBB dengan alasan konfrontasi dengan negara tetangganya, yaitu negara Malaysia. Lagi-lagi dulu Indonesia memang sempat panas tensinya dengan negara tetangga ini. Kenapa Indonesia bisa keluar dan bisa masuk lagi ke PBB? Tentu ini ada alasan-alasan yang tentunya akan dibahas di channel ini. Ayo kita cari tahu dan kita cintai sejarah. Apakah kalian atau Anda semua pernah membaca PBB ternyata dulu seumuran dengan Indonesia? Kita lihat dulu videonya. Sebelum itu kita putar dulu intronya. Indonesia tentu memiliki sejarah yang begitu panjang. Bagaimana negara tercinta kita ini mendapatkan kemerdekaan. Ada beberapa bangsa yang pernah menjajah dan pernah datang ke Nusantara. Ada Portugis, kemudian dilanjutkan dengan Inggris, Belanda, dan ada Jepang. Negara kita tercinta ini tentunya memiliki potensi dan memiliki kekuatan serta sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga menyebabkan negara-negara Eropa datang berbondong-bondong dan bahkan dalam jangka waktu yang sangat lama. Konon Belanda menjajah kita selama 350 tahun atau 3 century and a half. Begitulah kira-kira bunyi atau narasi-narasi yang sering kita dengar di dalam buku-buku sejarah. Nah, ketika Indonesia sudah merdeka di tahun 1945, tepatnya di tanggal 17 Agustus, bahwa Indonesia itu ternyata bergabung ke PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, PBB dengan Indonesia itu memiliki ikatan yang kuat karena PBB dengan Indonesia umurnya sama. Ya, di tahun 1945 PBB dibentuk, kemudian di tahun 1945 juga, tepatnya di tanggal 17 Agustus tahun 1945 kita merdeka dan kita menjadi negara yang berdaulat, negara yang mandiri, terbebas dari semua penjajahan. Ya, terkait dengan itu Anda bisa lihat bagaimana proklamasi Pak Karno dan pidatonya tentang negara tercinta kita ini. Nah, kita kembali lagi kepada Indonesia ternyata pernah menjadi anggota PBB, kemudian keluar lagi dan akhirnya masuk lagi menjadi anggota PBB. Nah, Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB secara aklamasi pada tahun 1950, tepatnya di tanggal 28 September. Di tahun itu Indonesia resmi menjadi negara dengan urutan ke-60 di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB atau United Nations. Kemudian apa keuntungan Indonesia setelah menjadi anggota PBB? Banyak tentunya ya. Indonesia dibantu untuk menyelesaikan agresi militer, untuk menyelesaikan agresi militer Belanda. Pasukan-pasukan PBB membantu Indonesia, kemudian menyelesaikan sengketa Irian Barat, dan masih banyak lagi keuntungan yang didapat Indonesia secara internasional ketika masih awal-awal atau di tahun 60-an ketika bergabung dengan PBB. Dan kemudian di tahun 1965 tentunya Indonesia juga memiliki kewajiban untuk
bersatu dengan PBB. Salah satunya adalah mengirimkan pasukan United Nations Emergency Forces atau UNEF di tahun 1956 di tanggal 8 November. Seperti itu. Jadi dulu kan ada sengketa atau ada perseteruan di Timur Tengah. Jadi di Timur Tengah itu sejak dulu sudah ada perseteruan dan Indonesia berkewajiban atau setidaknya berpartisipasi mengirimkan pasukannya atau pasukan Garuda 1 pada waktu itu untuk mengirimkan ke Timur Tengah yang dikenal dengan United Nations Emergency Forces atau disingkat dengan UNEF. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Ternyata Indonesia keberatan terhadap PBB. Kenapa Indonesia keberatan terhadap PBB? Karena PBB waktu itu mengizinkan Malaysia bergabung kepada PBB, tapi sebagai anggota keamanan yang tidak tetap. Nah, Indonesia keberatan pada waktu itu. Presiden Soekarno pada waktu itu di tahun 1964 di tanggal 3 Desember itu keberatan terhadap PBB terkait dengan Malaysia kok diizinkan menjadi Dewan Keamanan tidak tetap. Nah, ini yang menjadi awal panasnya tensi antara Indonesia dan Malaysia. Kenapa bisa keberatan Indonesia terhadap PBB karena Malaysia menjadi anggota PBB? Karena begini, Indonesia keberatan dengan Malaysia itu bukan tanpa alasan. Karena Federasi Malaysia itu ingin bersatu menjadi seperti negara-negara, ya memang sih sekarang Malaysia adalah negara federasi dengan wilayah-wilayah persekutuan ya. Ada beberapa negara bagian, tetapi dulu itu yang disebut dengan Federasi Malaysia Bersatu ada beberapa negara juga yang bergabung. Ada Brunei, ada Singapura, dan juga ada di Sarawak seperti itu. Walaupun sekarang Sarawak adalah salah satu bagian yang sudah diakui oleh dunia internasional ke negara Federasi Malaysia. Jadi Singapura, Brunei, Malaysia dan juga Sarawak atau Federasi Borneo dulu ingin bersatu itu. Nah, Indonesia keberatan. Kenapa? Karena dianggap bahwa ini adalah sebuah langkah untuk membantu pihak Inggris di kawasan Asia Tenggara. Sehingga ini bisa membahayakan kedaulatan Indonesia. Karena dulu Indonesia pernah dijajah oleh Inggris. Sedangkan negara-negara Federasi Malaysia seperti Singapura, Brunei, dan lain sebagainya, mereka diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Artinya mereka menjadi negara yang diberikan kemerdekaan ya atau Commonwealth dari Inggris, sehingga inilah yang menyebabkan Indonesia keberatan pada waktu itu kepada PBB, sehingga pada 7 Januari tahun 1965 pada waktu itu Indonesia keberatan dan akhirnya Indonesia juga mengajukan ingin keluar dari PBB. Nah, Malaysia ternyata secara resmi diterima oleh anggota PBB di tanggal 7 Januari 1965. Tahun ketika Indonesia mengalami pemberontakan G30S. Nah, kapan Indonesia sudah mulai keluar dari PBB? Ketika itu Kementerian Luar Negeri dipegang oleh Bapak Dr. Subandiro. Indonesia keluar dari PBB di tahun 1965, tepatnya di tanggal 20 Januari. Jadi sebetulnya Indonesia bergabung ke PBB itu enggak lama setelah merdeka. Ya, jadi setelah Indonesia merdeka tahun 45, kemudian di tahun 1950 Indonesia menjadi anggota PBB setelah 5 tahun dari kemerdekaannya. Tetapi karena pada waktu itu Indonesia ya agak panas ya karena konfrontasi dengan Malaysia atau permusuhan dan perselisihan dengan Malaysia, sehingga Bung Karno pada waktu itu memutuskan untuk keluar dari PBB secara resmi di tanggal 28 September tahun 1965. 20 Januari 1965. Dan akhirnya ketika itu Indonesia tidak bisa menangani kedaulatan di salah satu negara terbesar di dunia ini. Ya, terbukti ketika
ada pemberontakan G30S, Indonesia tidak dibantu oleh PBB pada waktu itu. Mungkin ketika seandainya Indonesia tidak keluar dari PBB, mungkin ceritanya akan lain ya. Ini barangkali hanya hipotesis belaka, hanya hipotesis sejarah yang ya barangkali Anda juga bisa menerka-nerka seperti itu. Nah, ketika Pak Karno sudah lengser, era Orde Lama sudah berganti ke era Orde Baru, era Pak Harto, maka Indonesia secara resmi kembali ke PBB di tanggal 28 September tahun 1966. Jadi di tanggal itu PBB kembali merangkul dan kembali menerima Indonesia sebagai anggota tetapnya. Hingga saat ini kita juga masih menjadi anggota PBB dan tidak ada konflik lagi. Ya mudah-mudahan tidak ada keluar lagi ya, tidak ada konflik lagi terhadap dunia-dunia yang ada di sekitar kita, karena memang kita ini hidup bukan hanya satu bangsa, tapi berbagai macam bangsa, berbagai macam bahasa, berbagai macam kebudayaan, kepercayaan bersatu untuk menjadi dunia yang lebih baik, untuk menjadi manusia yang beradab dan memelihara perdamaian dunia secara bersama. Itulah tugas kita sebagai bangsa yang sebenarnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada kata-kata saya yang kurang tepat, silakan dikoreksi di kolom komentar. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.